Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih dalam suasana Ramadan. Jadi pada sore hari ini teman-teman, saya pengen sharing kepada teman-teman tentang nasihat Nabi dan ulama tentang keajaiban takjil atau iftar yang kalau dalam bahasa kita disebut dengan berbuka puasa. Apa aja sih keajaiban iftar dan takjil? Gimana cara Nabi iftar dan takjil yang baik sehingga kita bisa meneladaninya? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Sedangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra." Hamba yang paling aku cintai di antara hamba-hambaku adalah yang paling bersegera dalam berbuka puasa. Dari dua hadis ini, yang pertama hadis Bukhari Muslim, yang kedua hadis Tirmizi yaitu hadis Qudsi, kita jadi tahu ternyata menyegerakan berbuka puasa itu bukan hanya soal lapar atau enggak. Karena mungkin sebagian dari kita berpikir ya enggak harus buru-buru kita berbuka puasa, apalagi kalau misalnya lagi di jalan gitu kan. Yang lagi di jalan, yang lagi kejebak macet, mungkin kalau normalnya nggak tahu sekarang pas lagi PSBB, tetapi kadang-kadang kita berpikir nggak perlu buru-buru berbuka puasa. Selama kita masih tahan, selama kita masih santai, kalau kita nggak terlalu lapar juga, apalagi yang masih ngejar beberapa deadline kerjaan, sehingga dia menunda waktu berbuka sampai beberapa menit atau setengah jam, 1 jam pas azan maghrib. Nah, padahal di dalam hadis yang tadi saya sampaikan, kita jadi sadar ternyata berbuka itu bukan soal lapar doang, tapi soal kebaikan-kebaikan yang Allah simpan di dalamnya. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Sedangkan Allah berfirman, yang paling aku cintai di antara hamba-hambaku adalah yang paling segera dalam berbuka puasa. Jadi kita niatkan saat kita mau berbuka puasa itu adalah kita pengen dapetin kebaikan, baik itu bentuknya adalah kebaikan dunia maupun mendapatkan kebaikan yang bentuknya adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas kita berbuka puasa itu teman-teman, kita coba rasakan bahwa Allah itu sayang banget sama kita, bahwa Allah itu cinta banget sama kita. Allah itu suka ngelihat kita berbuka puasa bukan hanya karena lapar, tetapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sayang ngelihat hambanya yang berbuka puasa karena pengen dapat cinta Allah, karena pengen dapat kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama tentang berbuka puasa. Kemudian poin yang kedua, kita disunnahkan ketika berbuka puasa itu dalam suasana happy, dalam suasana feeling good. Karena Nabi SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, dia bahagia saat dia berbuka puasa, dan yang kedua, dia berbahagia saat kelak dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi mengajarkan kita supaya ketika kita berbuka, suasananya suasana happy. Hindarkan berdebat saat berbuka, hindarkan head comment saat berbuka, hindarkan julid saat berbuka. Apalagi kalau misalnya kita berbukanya di luar rumah. Kalau misalnya normal kan suka ada takjil di masjid atau di beberapa tempat, terus kita kayak ngerasa gak nyaman dengan orang di sebelah kita. Hindari hal-hal yang gak nyaman saat kita berbuka. Kenapa? Sunnah Nabi SAW saat berbuka itu adalah happy, enjoy, menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur dan rasa bahagia. Makanya Nabi mengatakan, orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan sekaligus. Yang pertama bahagia saat berbuka, dan yang kedua bahagia saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berikutnya tentang takjil atau iftar adalah tentang bagaimana cara Nabi berbuka puasa. Walaupun ini bukan sesuatu yang wajib, tetapi sesuatu yang sifatnya memotivasi kita. Karena diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud dengan derajat hasan, bahwa Nabi SAW itu kalau berbuka puasa suka berbuka dengan rutob. Rutob itu korma yang basah, yang masih setengah matang. Biasanya kalau yang udah pernah umroh pasti tahu rutob, yang juga rutob itu adalah makanan yang Allah kasih kepada Sayyidah Maryam ketika baru melahirkan. Allah berfirman, "Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah
tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, goncangkanlah akar pohon kurma itu, maka akan berjatuhanlah ke arahmu rutaban janiyya, kurma-kurma muda yang manis, yaitu rutab, jenis kurma yang setengah matang tapi dia basah dan segar. Itu makanan takjil kesukaan Nabi. Lalu kata Anas bin Malik, kalau Nabi tidak mendapati rutab, maka Nabi berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma kering, tapi bukan yang kering-kering amat, yaitu kurma yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Ada ajwa, ada majdul, ada ambar, dan berbagai macam jenis kurma-kurma kering yang sudah matang. Itu namanya tamar. Dan kalau Nabi tidak menemukan keduanya, tidak ada rutab, tidak ada tamar, maka Nabi SAW berbuka dengan air saja. Ini menunjukkan bahwa berbuka puasanya Nabi itu sederhana, sehat, tetapi bahagia. Sehingga sunnahnya saat kita berbuka, kita tidak mencela makanan, walaupun makanan yang disediakan di rumah mungkin sederhana. Sehingga buat anak kos-kosan yang mungkin makanan berbukanya seadanya, pas-pasan, la tahzan, jangan sedih, karena ternyata makanan Nabi itu lebih sederhana daripada makanan berbuka anak kos-kosan. Nabi cuma berbuka dengan air dan tamar. Tapi walaupun kayak gitu, ternyata dua makanan ini adalah makanan favorit Nabi. Dan kalau menurut Sayyidah Aisyah, makanan favorit Nabi itu dikenal dengan istilah aswadan. Aswadan itu dua yang berwarna hitam, itu istilah orang Arab. Apa aswadan itu? At-tamar wal ma', korma dan air. Jadi Nabi SAW dengan hanya berbuka pakai korma dan air udah menjadi orang yang paling bersyukur. Makanya Allah berfirman, lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kalian akan mendapatkan tambahan. Kalau kalian bersyukur, aku pasti akan tambahkan nikmat untuk kalian. Jadi di antara sunnah saat kita takjil atau iftar berbuka puasa itu adalah selain happiness, berbahagia, kita juga belajar untuk bersyukur atas apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita hari itu. Kita terima. Kalau bahasa lainnya adalah ridho. Sampai Nabi SAW bersabda, man radhiya biqalilin minar rizki, radhiyallahu biqalilin minal amal. Siapa yang ridho dengan rizki yang sedikit, Allah juga akan ridho kepada dia dengan amalnya yang sedikit. Jadi kalau misalnya kita pengen amal kita yang pas-pasan ini diterima oleh Allah dengan rasa cinta, dengan rasa bahagia, maka terimalah rezeki Allah saat kita berbuka, walaupun mungkin pas-pasan, tetap dengan rasa cinta dan rasa syukur atau rasa bahagia. Kemudian sunnah Nabi yang lain saat kita berbuka puasa atau makan adalah tidak mencela makanan seperti yang saya sampaikan tadi. Karena Nabi itu pernah diundang makan di rumah seorang sahabat, makanannya cuman roti doang, nggak ada selainya, nggak ada dagingnya, nggak ada apa-apa, cuman roti tok. Lalu Nabi meminta bumbu kepada sahabat, ada selainya nggak nih atau ada bumbunya nggak nih, karena biasanya mereka makan roti itu pakai madu atau pakai selai atau apa. Ternyata kata sahabat, nggak ada apa-apa ya Rasul, cuman ada cuka. Nabi tersenyum, kemudian Nabi menyobek roti itu, mencelupkan roti itu ke dalam cuka. Nabi mengatakan, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Lalu Nabi makan dalam keadaan tersenyum dan bahagia, untuk menyenangkan hati tuan rumah, sekaligus juga untuk menyenangkan zat yang telah memberi rezeki makanan itu kepada beliau. Ini adalah sebaik-baik akhlak saat berbuka. Sehingga buat teman-teman millennials, anak-anak muda yang berbuka puasanya masih di kos-kosan, atau yang disediakan makanan oleh orang tuanya pas-pasan di atas meja makan, apalagi dengan kondisi pandemik seperti sekarang yang mungkin ekonominya sedang terganggu, atau para suami yang disediakan makanan oleh istrinya pas-pasan, la tahzan, la tayas, jangan mengeluh, jangan bersedih, karena makanan kita masih jauh lebih baik daripada makanan Rasulullah SAW yang kadang beliau hanya berbuka dengan hanya segelas air. Sunnah Nabi yang lain saat berbuka adalah Nabi membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Beliau minum, kemudian beliau mengatakan, Zahabal zama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Atau bisa juga kita membaca kalimat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu
birahmatika ya arhamar rahimin. Itu salah satu di antara sunnah Nabi, yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Bisa juga ditambahkan dengan doa-doa yang lain, terutama menjelang berbuka. Kenapa? Karena menjelang berbuka puasa itu adalah waktu yang ijabah doanya. Orang yang berdoa menjelang berbuka puasa minta apa? Para jomblo, ya Allah berikanlah saya jodoh misalnya, boleh. Atau yang mau minta anak, atau yang mau meminta rezeki yang halal, atau yang mau meminta pastinya supaya wabah ini segera berakhir dari negeri kita, maka berdoalah menjelang waktu berbuka. Duduk di depan makanan bareng-bareng dengan keluarga, salah satunya berdoa, yang lainnya mengaminkan. Itu adalah waktu yang sangat istimewa di mana Allah janjikan diijabah doa. Selain itu, berbuka puasa adalah ibadah yang sangat istimewa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bebaskan seseorang dari api neraka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, dan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap waktu berbuka. Jadi ketika kita berbuka, kita bukan hanya lagi makan. Coba kita renungkan, saat kita berbuka kita lagi beribadah. Sehingga orang yang beribadah itu khusyuk, bukan yang gopoh-gopoh, bukan orang yang buru-buru, bukan orang yang terlalu tamak, semua pengen dimakan, terus makanannya gak sehat. Iftar atau takjil itu intinya adalah ibadah kepada Allah. Yang di dalam ibadah itu Allah janjikan utaqa'um minan nar, Allah bebaskan orang-orang dari api neraka. Sunnah Nabi dalam berbuka puasa atau iftar adalah tidak berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, kata Allah, la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Apa ukuran bahwa makanan yang kita makan itu tidak berlebihan? Satu, tidak mubazir. Kita mengambil sesanggupnya kita menghabiskan. Kita harus pandai-pandai dan bijak mengukur makanan yang kita ambil. Karena kadang-kadang ketika sedang lapar, kita jadi gak bijak. Kita ngambil banyak padahal kita gak sanggup menghabiskan. Jadi ukuran la tusrifu, tidak israf dalam makanan itu yang pertama, gak mubazir. Yang kedua, membuat tubuh kita itu tidak merasa berat untuk beribadah. Karena kalau kita habis buka puasa terus jadi ngantuk, gak sanggup tarawih, pasti ada israf di dalamnya, ada berlebih-lebihan di dalamnya. Dan Nabi mengajarkan tentang hal ini dengan membagi 3 bagian. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, Turmuzi, dan An-Nasai, bahwa perut itu dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk makanan, 1 bagian untuk air, dan 1 lagi bagian untuk udara. Sehingga kalau misalnya kita mau yang benar, yang ideal itu ya makan itu sepertiga aja dari kebutuhan perut kita. Cara paling gampang mengukurnya, kata para ulama, adalah makanlah untuk menghilangkan lapar, bukan untuk kenyang. Jadi makannya Nabi itu adalah untuk sekedar menghilangkan lapar, bukan pengen kenyang banget. Nabi itu jarang kenyang, tetapi beliau makan. Artinya kenapa beliau makan kok nggak kenyang? Karena beliau makan hanya untuk menghilangkan lapar, sehingga ketika rasa lapar yang menyiksa itu sudah hilang, maka beliau berhenti. Dan dengan begitu perut beliau terasa ringan, badan beliau terasa sehat, dan beliau jadi lebih mudah dalam beribadah kepada Allah, terutama di malam-malam Ramadan. Jangan sampai gara-gara berbuka puasa kita jadi terganggu untuk beribadah kepada Allah di malam Ramadan. Itulah diantara nasihat-nasihat Nabi dan ulama, hikmah-hikmah seputar keajaiban berbuka puasa.